Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini. Amin ya mujibas sa'ilin. Summa qala, nuli ngendika sapa rahib, wajadtu na'tahu wa sifatahu fit Taurati wal Injili waz Zaburi. Ing pengendika wajadtu na'tahu alkha, wajadtu nemu sapa ingsun, wajadtu nemu sapa ingsun na'tahu ing sifate nabi, sifate nabi. Wasifatahu lan tegese sifate nabi. Fit Taurati ing dalem Taurat, wal Injili lan Injil, waz Zaburi lan Zabur. Masih melanjutkan kisah tentang sahabat Abu Bakar yang menemui seorang pendeta untuk menanyakan mimpi yang dialaminya semalam. Sebelumnya dijelaskan bahwa sahabat Abu Bakar bermimpi melihat matahari dan bulan berada di pangkuannya, kemudian mendekap keduanya dan memakaikan serban. Nah, mimpi itu kemudian ditanyakan kepada seorang pendeta. Lalu pendeta itu menguraikan tafsir dari mimpi tersebut. Kemudian pendeta itu mengatakan, saya menjumpai sifat-sifat ini yang diuraikan sebelumnya, bahwa ada seorang laki-laki yang kelak akan menjadi nabi, memiliki sifat seperti ini. Ya. Dia mengatakan, saya menjumpai sifat-sifat nabi ini berada di Taurat, disebutkan dalam kitab Taurat, disebutkan dalam kitab Injil, dan disebutkan dalam kitab Zabur. Ya. Jadi seorang pendeta tentu sosok yang memang membaca kitabnya, kan, kitab Injil. Kitab Injil itu biasanya satu paket dengan Taurat, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Itu Taurat dan Injil. Ya, juga Zabur. Di sana disebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Jadi tahu pendeta itu. Wa inni lan sak temene ingsun. Wa inni lan sak temene ingsun iku aslamtu. Manjing Islam sapa ingsun lahu krana nabi, wa katamtu lan ngumpetake sapa ingsun, wa katamtu lan ngumpetake sapa ingsun islami ing Islam ingsun, khaufan krana are kuwatir minan nasara saking wong-wong Nasrani, minan nasara saking wong-wong Nasrani. Dan pendeta itu mengakui bahwa dia sebenarnya telah memeluk agama Islam, tetapi dia menyembunyikan keyakinannya, tidak menampakkan keyakinan Islamnya karena khawatir akan keselamatan dirinya. Bayangkan jika orang pendeta, seorang pemuka agama Nasrani kemudian agama Islam, tentu bisa kita bayangkan nasibnya pada masa itu. Sehingga untuk melindungi nyawanya, pendeta itu tetap menyembunyikan keyakinan.
Secara lahiriah yo dia seperti pendeta pada umumnya. Tetapi dalam keyakinannya dia meyakini ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi dan memeluk agama Islam. Falamma sami'a nuli ing dalem semangsane midanget sapa Abu Bakrin sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu minar rahibi saking mengkono pendeta sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing sifate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam raqqa mongko lemes apa qalbuhu atine Abi Bakar wash taqolan bronto sapa Abu Bakar ila ziyaratihi maring ngendangi Kanjeng Nabi ila ziyaratihi maring ngendangi Kanjeng Nabi. Setelah sahabat Abu Bakar mendengar sifat Nabi yang dikisahkan oleh pendeta tersebut, hatinya itu menjadi tersentuh dan memiliki keinginan kuat untuk datang menjumpai Kanjeng Nabi kelak kalau dia sudah sampai di Makkah. Dia memiliki keinginan kuat, kalau saya nanti di Makkah saya akan menjumpai beliau. Tentu sahabat Abu Bakar ya sudah mengenal Kanjeng Nabi, tetapi tidak tahu bahwa ya, Nabi ini adalah seorang Nabi. Dia diberitahu oleh pendeta tersebut. Wa qadima lan tumeka sapa Abu Bakar ila Makkah maring kota Makkah. Wa talabahu lan nuprih sapa Abu Bakar ing Kanjeng Nabi. Fawajadahu nuli nemu sapa Abu Bakar ing Kanjeng Nabi. Fawajadahu nuli nemu sapa Abu Bakar ing Kanjeng Nabi. Kemudian setelah sampai di Mekah, sahabat Abu Bakar bergegas untuk menjumpai Kanjeng Nabi, ya, mencari Kanjeng Nabi. Dan ya mesti ketemulah, ya kan? Hanya kotanya kan kecil dan sudah kenal sebelumnya karena usianya kan tidak terpaut jauh. Nabi juga berasal dari suku yang sama dengan sahabat Abu Bakar walaupun klannya berbeda, ya kan? Kalau Nabi itu kan Hashim, kalau sahabat Abu Bakar klan Taimi, ya, klannya berbeda tapi kan satu suku Quraisy. Wakana lan ono sopo Abu Bakar, wakana lan ono sopo Abu Bakar iku yuhibbuhu demen sopo sahabat Abu Bakar ing Kanjeng Nabi. La yasbiru hale ora sabar sopo sahabat Abu Bakar saatan ing dalem wektu sedelok, saatan ing dalem wektu sedelok min ghairi ru'yatihi saking tanpa ningali Kanjeng Nabi. Min ghairi ru'yatihi saking tanpa ningali Kanjeng Nabi. Setelah sahabat Abu Bakar menjumpai Nabi, melihat secara langsung, mendengarkan secara langsung apa yang dituturkan oleh Kanjeng Nabi, beliau begitu mencintai Nabi. Jadi tumbuh rasa cinta sahabat Abu Bakar kepada Kanjeng Nabi. Ayasbiru sa'atan min ghairi ru'yatihi, sehingga tidak tahan sebentar saja tanpa melihat Kanjeng Nabi. Jadi ketika bertemu langsung, mendengar secara langsung, tahu secara langsung, menunjukkan rasa cinta yang begitu besar dalam diri sahabat Abu Bakar. Sampai-sampai kalau tidak melihat Nabi itu beliau tidak tahan, ya, la yasbiru sa'atan. Falamma tala nuli ing dalem semangsane suwi
Apa al-amru mengkono perkara? Apa al-amru mengkono perkara? Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman ing dalem suwiji dina, yauman ing dalem suwiji dina, ya Abu Bakrin, ing dawuh ya Abu Bakrin, ya Abu Bakrin, he Abu Bakar, kulla yaumin ing dalem saben-saben dina, taji'u tumeka sapa sira, taji'u tumeka sapa sira ilayya maring ingsun, wa tajlisu lan lungguh sapa sira, wa tajlisu lan lungguh sapa sira ma'i sartani ingsun. Lima krana apa? Latus limu ora manjing Islam sapa sira. Lima krana apa? Latus limu ora manjing Islam sapa sira. Faqala nuli matur sapa Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, lau kunta nabiyan, ing pematur lau kunta nabiyan, lau kunta lamun ana sapa tuan iku nabiyan nabi, fala budda mongko ora kena ora laka keduwe tuan minal mu'jizati saking mu'jizat, minal mu'jizati saking mu'jizat. Ya. Kemudian setelah sahabat Abu Bakar cukup lama mendatangi Nabi, berkumpul bersama dengan Nabi, pada suatu hari Nabi kemudian menanyakan hal yang dianggap ini, maksudnya sosok ini tiap hari mendatangi, berkumpul denganku, tapi mengapa sampai saat ini belum menyatakan memeluk agama Islam? Nah, sehingga ditanyakan oleh Kanjeng Nabi. Tentu ini sesuatu yang mengganjal kan. Dia benar-benar tertarik kan, begitu sahabat Abu Bakar itu kan begitu tertarik dengan Kanjeng Nabi. Tapi kok masih belum memeluk agama Islam, sehingga ditanyakan. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan begitu, ditanyakan. Ya Abu Bakrin, kulla yaumin taji'u ilayya, setiap hari engkau datang kepadaku, wa tajlisu ma'i, dan duduk-duduk bersamaku, lima tuslimu, lalu mengapa sampai saat ini engkau belum menyatakan memeluk agama Islam, belum mengikuti ajaran yang aku sampaikan? Faqala Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar menjawab pertanyaan Kanjeng Nabi, lau kunta nabiyyan falabudda laki minal mu'jizati. Semacam ingin memastikan, andai atau jika engkau memang seorang nabi, tentu engkau memiliki mukjizat. Jadi selama ini mungkin yang masih mengganjal dalam benak sahabat Abu Bakar adalah masalah ini, masalah kemukjizatan yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Selama beliau mendatangi Kanjeng Nabi, walaupun memiliki daya tarik yang luar biasa, sahabat Abu Bakar belum pernah melihat mukjizatnya Kanjeng Nabi, sesuatu yang luar biasa. Jadi amati yo, tidak terjadi apapun, maksudnya tidak tiba-tiba tidak melayang, tidak seperti itu ya kan. Ya. Jadi selama sahabat Abu Bakar berkumpul duduk bersama dengan Kanjeng Nabi, belum pernah sekalipun beliau melihat mukjizat. Ya, mungkin itu yang menjadi ganjalannya sahabat Abu Bakar. Karena kalau dilihat dari pernyataannya, sahabat Abu Bakar meyakini bahwa setiap nabi pasti memiliki mukjizat sebagai bukti kenabian, kan begitu. Mukjizat itu sebagai salah satu bukti kenabian. Dan itu dijelaskan dalam kitab Tauhid kelas 1 ya kan, yang tanya jawab itu. Mengapa mukjizat bisa menjadi bukti bahwa pembawanya
adalah seorang nabi. Ya, dijelaskan panjang lebar. Diilustrasikan seperti seseorang yang berada di hadapan raja, kan begitu ya kan? Ya. Tentu sudah lama-lama ingatnya, tapi nggak apa-apa ya kan? Tapi nggak apa-apa. Faqala nuli dawuh sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ama takfika apa to ora nyukupi ing sira. Ama takfika apa to ora nyukupi ing sira apa al mu'jizatu mu'jizat. Allati ra'aita kang ningali sapa sira fisyami ing dalem negara Syam. Wa abbaraha lan nakbiri allati ra'aita kang ngimpi sapa sira. Nah, kan begitu. Allati ra'aita kang ngimpi sapa sira fisyami ing dalem negara Syam. Wa abbaraha lan nakbiri ing ru'yaka sapa ar-rahibu rahib pendeta. Wa akhbaraka lan aweh kabar sapa ar-rahib ing sira an islamihi saking islame ar-rahib. An islamihi saking islame ar-rahib. Nah, kemudian mendapatkan penjelasan dari sahabat Abu Bakar tentang masalah mukjizat, Nabi lalu mengatakan, bukankah atau apakah tidak mencukupi mukjizat yang engkau alami pada waktu di Syam? Engkau bermimpi, kemudian ditafsirkan oleh seorang pendeta, yang kemudian pendeta itu memeluk agama Islam. Apakah itu tidak cukup? Nah, artinya ini merupakan keistimewaan Kanjeng Nabi. Peristiwa itu tentu tidak akan mungkin diketahui oleh Kanjeng Nabi karena jaraknya sangat jauh, kan begitu. Dan peristiwa itu sudah berlangsung mungkin berbulan-bulan yang lalu, dan Nabi bisa tahu secara persis kalau bukan mukjizat ya tidak mungkin. Ya. Kalau tidak mendapatkan wahyu dari Allah tentang peristiwa yang terjadi di antara sahabat Abu Bakar dan pendeta tersebut, ya tidak mungkin, kan begitu. Artinya Nabi ingin menunjukkan bahwa saya tahu peristiwa yang kamu alami pada waktu di Syam. Ini kan sudah bisa menjadi bukti bahwa saya ini memiliki mukjizat, karena saya tahu peristiwa yang kamu alami dengan pendeta tersebut pada waktu di Syam. Falamma sami'a nuli ing dalam semangsane midanget sapa Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, qala mongko ngendika sapa sahabat Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ing pangendika asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Asyhadu nyekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa annaka lan sak temene sira iku Rasulullah utusane Allah. Wa annaka lan sak temene tuan iku Rasulullah utusane Allah. Wa assalamu lan manjing Islam sapa sahabat Abu Bakar wa hasuna lan bagus apa islamuhu islame sahabat Abi Bakar. Nah, mendengar dawuh Kanjeng Nabi
bahwa beliau tahu tentang peristiwa yang dia alami dengan pendeta tersebut pada waktu di Syam, sahabat Abu Bakar langsung percaya ya bahwa Nabi Muhammad ini memang seorang nabi. Karena kalau bukan seorang nabi tidak mungkin ya, tidak mungkin nabi ini tahu peristiwa yang dia alami dengan pendeta tersebut. Dia tahu persis. Oh, berarti memang Kanjeng Nabi ini adalah seorang jelas memiliki mukjizat. Jelas-jelas memiliki mukjizat. Ini sebuah mukjizat, kalau bukan mukjizat ya tidak mungkin. Tidak mungkin orang bisa tahu peristiwa yang terjadi di negara yang sangat jauh dan bisa tepat menjelaskannya. Pada waktu itu belum ada teknologi komunikasi seperti saat ini, kan begitu. Jadi memang benar-benar itu adalah mukjizat. Langsung menyatakan keislamannya di hadapan Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Setelah sahabat Abu Bakar memeluk agama Islam, ya, beliau menjadi sosok terkemuka, kan begitu. Sahabat yang sangat mempercayai Kanjeng Nabi, ya, sehingga mendapatkan gelar As-Siddiq. Yang diajak Nabi hijrah ke Madinah, yang diajak kan sahabat Abu Bakar, ya kan, hanya berdua dengan sahabat Abu Bakar. Dan banyak sekali pujian Nabi kepada sahabat Abu Bakar. Salah satunya kalau seluruh iman umat manusia ini ditimbang dengan imannya sahabat Abu Bakar, Nabi mengatakan akan lebih berat imannya sahabat Abu Bakar. Nah, ini menunjukkan pujian yang sangat tinggi Kanjeng Nabi kepada sahabat Abu Bakar. Dan itulah kemudian mengapa sahabat Abu Bakar dipilih menjadi khalifah setelah wafatnya Kanjeng Nabi. Ya, ini kisah sahabat Abu Bakar yang memeluk agama Islam.